Shalom, and how are you students? Whenever you are, Miss Julita hope you well. And then now we want to start our lesson. Are you ready? Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Miss Julita mau mengajak kita untuk berolahraga sedikit ya. Tangannya ke atas, tangan kanan mana tangan kanan? Oke, sudah, tangan kiri ke atas. Oke, kedua tangan ke bawah, kemudian ke depan. Oke, you did it. Oke, nah sekarang semuanya sudah siap. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your blessing. Thank you for your grace in our life. Now we want to start our lesson thematic. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say amen. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama menjelaskan contoh pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam. Yang kedua menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan terhadap suatu cerita. Yang ketiga mengidentifikasi sikap tokoh yang sesuai sila ketiga Pancasila. Dan yang keempat, membuat peta pikiran berisi pendapat tentang sifat tokoh dalam cerita. Kemudian, sikap yang kita kembangkan bersama-sama. Yang pertama, kita perlu mengembangkan sikap disiplin dan juga tanggung jawab. Anak-anak akan belajar disiplin dan tanggung jawab dalam pembelajaran kita hari ini. Semangat ya anak-anak. Jesus bless you. Nah anak-anak, coba lihat gambar ini. Pernah tidak anak-anak melihat benda-benda seperti ini? Siapa yang pernah? Angkat tangan. Wah, pernah ya. Nah, sampah-sampah tersebut atau benda-benda tersebut merupakan sampah yang masih bisa didaur ulang menjadi bahan atau barang yang baru. Wah, misalnya botol minuman bekas dapat didaur ulang menjadi tempat pensil ataupun pot bunga. Nah, selain menciptakan barang baru anak-anak, pengolahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan, terutama pencemaran tanah. Pencemaran apa? Pencemaran tanah. Nah, selain itu, selain mendaur ulang, masih ada beberapa cara pemanfaatan barang bekas. Nah, hari ini kita akan belajar pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam. Nah, beberapa pekerjaan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan baku untuk diolah dan kemudian menghasilkan sebuah barang. Misalnya, perajin mebel menggunakan kayu untuk menghasilkan perabot seperti kursi dan meja kayu. Akan tetapi, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan anak-anak. Nah, tahukah anak-anak, untuk membuat sebuah barang baru kita dapat menggunakan barang yang sudah tidak terpakai. Sebagian barang bekas masih bisa kita olah menjadi sebuah barang baru. Pasti anak-anak pernah melakukannya kan? Misalnya botol dijadikan tempat pensil dan lain-lain ya. Anak-anak, kegiatan pemanfaatan barang bekas termasuk upaya menyelamatkan lingkungan dari sampah. Nah, cara mengolah atau memanfaatkan sampah dikenal dengan beberapa istilah. Yuk kita lihat sama-sama ya. Nah, yang pertama, reuse. Ya, reuse adalah kegiatan mengurangi pemakaian suatu barang atau perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah. Contohnya adalah untuk mengurangi sampah plastik, sebaiknya kita membawa tas kain ketika berbelanja. Nah, apakah anak-anak sudah melakukannya? Nah, dilakukan ya dari sekarang ya. Lalu yang kedua adalah reuse. Sama-sama ya. Reuse itu kegiatan menggunakan kembali benda yang masih layak pakai. Benda yang layak pakai itu contohnya menggunakan kembali kaleng susu bubuk bekas untuk dijadikan tempat pensil. Nah, agar lebih indah, kaleng tersebut bisa dicat
dan dihias. Siapa yang sudah pernah melakukannya? Wah, sudah ada. Ya, bagus. Lalu yang ketiga adalah recycle. Recycle anak-anak adalah kegiatan mengolah kembali atau mendaur ulang sampah. Mengolah kembali, misalnya mengolah sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos. Itu contohnya recycle ya, diingat. Kemudian yang keempat atau D, replace. Wah, replace ini adalah kegiatan memakai barang alternatif atau barang pengganti yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Jadi yang sifatnya itu ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Kira-kira contohnya apa ya? Iya, contohnya menggunakan sapu tangan sebagai pengganti tisu. Jadi yang biasa menggunakan tisu kan itu banyak, biasanya kan dipakai. Tapi kali ini kita pakai sapu tangan dan itu bisa dibawa kemana-mana anak-anak. Jadi anak-anak bisa pakai sapu tangannya setiap hari dan bisa dicuci kan? Nah itu ya. Nah untuk menambah pemahaman kamu anak-anak, coba buka di halaman 94. Di situ ada membuat peta pikiran. Nah, yang sudah kita jelaskan barusan tentang reduce, reuse, recycle, and replace. Nah, coba kamu masukkan contoh-contohnya. Tinggal mencatat apa yang tadi Miss Julita sudah sampaikan ya. Kamu tinggal tuliskan di buku tulis ataupun di buku cetak kamu. Nah, sesudah itu kita akan membaca ya. Meraup untung dari barang bekas. Bu Tami adalah seorang pengrajin barang bekas. Hasil dari pekerjaannya sangat unik karena terbuat dari barang bekas. Beberapa barang bekas yang digunakan yaitu kemasan bekas pewangi pakaian, deterjen, pembersih lantai, dan botol minuman bersoda. Barang-barang yang dibuat Bu Tami antara lain tas sekolah, dompet, tas belanja, tas serbaguna, sendal rumah, dan payung. Pekerjaan Bu Tami sangat mulia. Beliau mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai. Pekerjaan Bu Tami dapat menjaga lingkungan dari pencemaran sampah berupa plastik yang dapat berdampak buruk bagi kehidupan. Bu Tami juga menghasilkan uang dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk para warga di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Wah, keren sekali ya Bu Tami ini anak-anak. Bu Tami menggunakan barang bekas untuk mendapatkan uang dan menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi berkat buat lingkungan sekitarnya. Wah, Bu Tami diberikan kreativitas sama Tuhan, diberikan Tuhan ide-ide yang cemerlang untuk menggunakan barang bekas menjadi barang yang bisa dijadikan berkat untuk orang lain. Wah, keren sekali ya Bu Tami ya. Nah, anak-anak, kalau kita membaca teks tadi, nah produk yang dihasilkan Bu Tami itu ada berbagai tas belanja, tas serbaguna, sendal rumah, dan payung. Kemudian kalau misalnya barang-barang yang dihasilkan Bu Tami terbuat dari apa anak-anak? Apa? Iya, dari barang bekas pewangi pakaian, deterjen, pembersih lantai, dan botol minuman bersoda. Kemudian kenapa ya kita harus memanfaatkan barang bekas anak-anak? Kira-kira kenapa? Iya, karena bisa menjaga lingkungan dari pencemaran sampah berupa plastik yang dapat berdampak buruk bagi kehidupan. Nah, itu kita mau cegah sehingga kita menggunakan barang-barang bekas. Nah, kira-kira apa yang kita bisa contoh dari Bu Tami anak-anak? Iya, pekerjaan Bu Tami ini sangat mulia. Tuhan memberikan sebuah pekerjaan yang baik untuk Bu Tami bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Bu Tami bisa menjadi berkat dan juga Bu Tami juga menjaga lingkungan yang Tuhan sudah ciptakan. Wah, ada yang mau seperti Bu Tami. Nah, kita semua bisa dengan menggunakan barang bekas yang ada di sekitar kita anak-anak, kita bisa memperindah ciptaan Tuhan. Nah,
anak-anak, kita sudah belajar bersama-sama tentang cara-cara menggunakan barang-barang bekas, memanfaatkan barang-barang bekas untuk didaur ulang. Nah, anak-anak, di sini Miss Julita mau tanya. Kemarin kita belajar ada satu loh, ada gambar pohon. Nah, yang merupakan lambang dari sila Pancasila. Siapa yang masih ingat? Iya, namanya pohon beringin. Nah, kira-kira pohon beringin itu namanya sila keberapa? Iya, sila ketiga. Sila ketiga bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Benar sekali. Nah, anak-anak silakan buka buku di halaman 99. Yuk, siapa yang sudah dapat? Nah, kita baca bersama-sama ya. Gotong royong mempererat persatuan. Seni dan budaya menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat Desa Bandung Rejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam setahun, desa ini paling sedikit mengadakan 5 festival kesenian tradisional. Semua warga terlibat dalam gelaran tersebut demi membangun semangat gotong royong. Pujiono, Kepala Desa Bandung Rejo, mengatakan mereka ingin melestarikan sekaligus memupuk rasa persatuan dan kebersamaan melalui festival seni dan budaya ini. Desa ini pun dinobatkan sebagai Desa Pelestari Seni Budaya di Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Sri Hartini, mengatakan Desa Bandung Rejo layak menyandang gelar tersebut karena terbukti bahwa warganya sangat mencintai seni tradisi warisan nenek moyang. Sri menyatakan bahwa desa tersebut menjadi bukti bahwa jiwa gotong royong masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Mereka ini penjaga persatuan bangsa. Kalau ada yang mengatakan gotong royong sudah tidak ada, sama sekali tidak. Di sini buktinya, ujar Sri. Sri menegaskan pemerintah terus mendukung upaya pengembangan seni dan budaya di Indonesia karena sektor ini penting sebagai penguat rasa kebangsaan, memperkokoh persatuan, dan pengikat cita-cita bangsa. Tidak hanya itu, kegiatan seperti festival seni ini tanpa disadari telah menanamkan pendidikan karakter kepada generasi muda, menumbuhkan jiwa gotong royong, hidup rukun, dan jujur. Wah, keren sekali ya festival budaya dan gotong royong yang membuat persatuan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, kita sudah membaca bersama dan sekarang Miss Julita akan memberikan beberapa pertanyaan, tapi kita akan jawab bersama-sama ya. Dan kamu tugas anak-anak di rumah menuliskan di buku catatan atau buku tulis ya. Apa yang Miss Julita beritahukan di sini ditulis ya. Kita akan belajar membuat peta pikiran berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Nah, kamu boleh menuliskan ya sambil mendengarkan apa yang Miss Julita katakan. Nah, lokasi, kita mencari lokasi anak-anak. Kira-kira di bacaan tadi lokasinya di mana ya? Coba kita lihat di kalimat pertama. Wah, ternyata lokasinya berada di Desa Bandung Rejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sekarang kamu tuliskan di bukumu ya. Lalu, nilai Pancasila yang diamalkan. Nilai Pancasila yang diamalkan apa ya? Iya, nilai persatuan. Jadi, gotong royong mempererat persatuan. Kemudian, tokoh yang terlibat. Siapa aja ya tokohnya? Ada siapa? Ada kepala desa yang bernama Bapak Pujiono. Kemudian ada Sri Hartini. Kemudian siapa lagi? Ada? Iya, ada Kemendikbud. Nah, anak-anak silakan tuliskan ya. Kemudian ada manfaat gotong royong. Manfaat gotong royong kira-kira apa? Untuk penguat rasa kebangsaan, memperkokoh persatuan, dan pengikat cita-cita bangsa. Nah, itu manfaat
gotong royong. Kemudian pesan moral yang dapat kamu tiru. Nah, kalau Miss Julita, pesan moral yang ditiru itu gotong royongnya. Jadi dengan bergotong royong kita bisa melakukan sesuatu, bisa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kita bersama. Nah, kalau anak-anak gimana? Silakan tulis pendapatmu ya. Nah, sekarang anak-anak kita sudah selesai belajarnya. Yeay! Supaya anak-anak lebih paham, silakan buka buku halaman 97, kerjakan nomor 2 dan nomor 4 ya. Kemudian kirimkan ke main teacher masing-masing. Semangat anak-anak ya. Nah, kita akan menutup dalam doa. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing. We thank you for your kindness in our lesson today. Now we want to continue our lesson. We want to continue our activity. Please bless us and make us to be the light in our life and always praise your name in our life. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. See you and God bless you, students. Bye.